Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Ian Blue 78, channelnya YouTuber low cost dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Alhamdulillah, akhirnya YouTuber low cost bisa sambang dan sowan kepada salah satu sesepuh atau tokoh di Karapan Sapi di Kabupaten Bangkalan, yaitu beliau yang di sebelah saya. Saya sudah berapa kali telepon, namun beliau selalu sibuk. Ini kalau nggak salah telepon saya yang ketiga kalau nggak salah. Alhamdulillah beliau walaupun dalam keadaan sibuk, ternyata alhamdulillah hari ini saya diizinkan untuk mewawancarai beliau, ya Pak ya. Sudah 3 kali kalau nggak salah Pak ya. Oke, kita langsung aja, kita ajak ngobrol-ngobrol santai dengan Abah Ali. Nah, nanti kita tanya Abah Ali nama lengkapnya apa sih. Nah, mungkin kita tanya-tanya tentang tim Abah Ali dan bagaimana Abah Ali kok masuk atau suka melestarikan kebudayaan atau tradisi di Pulau Madura ini, yaitu salah satunya adalah Karapan Sapi. Kenapa kok nggak milih yang lain? Kan masih banyak sebenarnya tradisi dan kebudayaan yang ada di Pulau Madura ini. Yuk kita langsung aja deh ngobrol-ngobrol dengan Abah yang satu ini di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah keadaannya sehat Abah ya? Alhamdulillah sehat. Oke Abah. Abah kalau boleh tahu nama lengkapnya Abah Ali ini apa sih Bah? Haji Goseli. Haji Goseli. Goseli. Ya. Cuman Panggilnya Haji Halik. Gitu. Haji Ali ya, nama akrabnya Bah ya? Iya betul. Oke Abah. Kalau boleh saya tahu Bah, ada berapa pasang sementara ini Abah Ali punya sapinya Bah? Kalau sekarang ya 3 pasang. Ya, Itu 3 pasang sapi itu. Iya. Kecil, yang 1 pasangnya kecil. Oh berarti yang 2 pasang ya ukuran besar, kalau yang 1 pasang masih kecil Bah ya? Iya. Ukuran berapa sih Bah yang 1 pasang yang kecil tuh Bah? 102. 102, berarti sudah main di pool C ya Bah ya? Iya, BB. Main di pool B ya Bah ya? Oke Bah. Abah ini berkecimpung di dunia karapan sapi sudah berapa tahun sih Bah? Kalau boleh saya tahu Bah? Kalau ingat saya kurang lebih 26 tahun. 26 tahun Bah? Iya. Tahun 2000 sudah punya saya. Sebelum tahun 2000 sudah punya. Oh berarti sejak kalau menyukai karapan sapi sudah 28 Bah ya? Tadi 26 tahun. Nah bercerita masa lalu nih Bah. Dulu waktu Abah suka dengan karapan sapi itu langsung punya atau jadi puto dulu, atau memang orang tua Abah Ali itu sudah punya karapan sapi Bah? Iya. Dulunya itu abah saya itu ya, orang tua saya itu hobi karapan sapi. Nah, terus saya masih kecil, masih SD itu. Nah, setelah masa SMP, orang tua saya ini meninggal. Sudah nggak ada karapan sapi di rumah itu. Akhirnya setelah saya sudah menginjak remaja ya, nah dewasa. Sudah berkeluarga apa belum waktu itu Pak? Kalau itu ya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, oke. Tapi masih belum punya anak. Gitu. Oh iya. Ya, itu langsung saya terjun ke sapi itu karena hobi gitu ya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau singkat ceritanya ini Bah ya, waktu almarhum abahnya Abah Ali meninggal dunia, almarhum itu sempat vakum berarti Bah ya? Iya. Oh gitu. Ke karapan sapi itu iya. Sampai ini jadi toko juga ini sebetulnya. Kalau boleh tahu Bah, mohon maaf sebelumnya, almarhum ini namanya siapa sih Bah, abahnya Abah Ali? Kalau kenalnya itu Kelebun Tahe, Haji Kelebun Baidowi, iya. Oh, Toncung. cuman dikenal Kelebun Tahe. Ya, Kelebun Toncung. Namanya aslinya Tahe. Tahe. Oh gitu. Jadi sempat vakum teman-teman. Jadi Abah Ali ini sempat vakum karena almarhum Kelebun Toncung itu Bun Tahe ini meninggal dunia. Akhirnya Abah Ali ya berhenti lah, bukan berhenti ya, istilahnya mungkin istirahat. Istirahatnya
masih kecil. Iya. Iya, masih kecil saya. Ini kalau boleh tahu, Mbak, istirahatnya karena Abah terpukul atau Iya. memang mohon maaf Abah tidak punya uang untuk Iya, beli sapi betul, itu? betul, iya. Oh, berarti nggak punya uang nih, Mbak ya? Iya, karena Oh, masih gitu. kecil, Gimana, Mbak? masih anak-anak saya, Oh, masih gitu. SMP. Seperti anak saya ini Iya, kan iya, masih iya. SMP ini, kelas 2 ini. Oh, gitu. Jadi setelah Abah Ali punya penghasilan sendiri, Ya, nah baru mungkin saya mungkin Abah Ali nih, ya, nah ini nih ya, saatnya saya untuk punya sapi sendiri sekarang. ya, Nah, ya, betul. kalau boleh tahu nih, Pak, Ya, kalau Abah masih ingat kan waktu masih kecil, orang tuanya Abah kan punya karapan sapi. Nama Ya. timnya apa sih, Bah? Kalau boleh saya tahu, kalau masih ingat mungkin? saya kemarin itu setelah Arjuna saya dinamain Panglima Muda. Itu orang tua saya nama sapinya itu waktu Abah dulu Panglima, si Panglima. Oh. Ya, banyak ganti-ganti itu Ya. namanya. Si Panglima, terus si Temang Anak, Ya. si Bintang Murteka, ya. Terus si Angin Tupan itu. Iya, iya, iya. Itu anak berapa nama? Banyak ya, Pak ya? Banyak. Banyak yang tidak diingat oleh Abah. Iya, Saking iya. banyaknya nih, Pak ya. Iya. Cuman yang ditarik kembali untuk dijadikan nama untuk dipakai oleh Abah hanya Arjuna, Pak. Panglima Oh, Muda. Panglima ya, Si Pak ya. Panglima Muda, ya. Kenapa Abah kok milih Panglima Muda? Kan masih banyak nih, ada Arjuna, ada Panglima, terus ada Timang Anak deh. Iya. Timang Anak. Kenapa Abah Ali kok ngambil salah satu nama milik almarhum yaitu Panglima? Iya. Ada kesukaan nggak dengan sapinya, mungkin dengan namanya, Bah? Betul. Ya. Karena diceritakan, sapinya itu hitam. Panglima itu hitam ya, Gagah ya, Pak? gagah. Ah. Jadi kebetulan saya ini punya sapi pertama yang dinamain Panglima Muda itu hitam juga, Oh, gagah gitu. gitu. Wah, ini seperti Panglima punya Abah ini dulu, saya sampai gitu. Ah. Sudah, namain Panglima Muda aja. Jadi langsung ingat ke punyanya Abah Iya, dulu berarti ya, Pak ya? Betul. Jadi ditarik kembali, saya Iya, abadikan. Nah, iya, betul. sekarang yang namanya Panglima Muda ya, Pak? Iya, Panglima Muda itu sapinya sekarang yang hitam itu punya Abah sendiri ya? iya. Itu ada di mana sekarang, Pak? Udah gak ada, udah tua itu. Oh, udah jadi daging, Pak? Iya, betul. Betul. Udah jadi pentol apa udah jadi daging nih, Pak? Badir, iya, sudah habis itu lama. Udah habis, Pak Iya. ya. Sempat ini enggak, Pak? Istilahnya mencicipi ajang piala paling bergengsi nih, Piala Presiden. Masuk nggak, Pak, kalau boleh saya tahu? Kalah sama punya Abah Sahid. Oh, Sama Ketapang. Ya, Oh, jet meeting nih, Pak. bukan. Yang duluan itu udah terbang. Oh, kalah sama punyanya Haji Mbah Sahid. Iya, Yang namanya piring terbang. udah terbang. Udah terbang, Mbak ya? Iya. Oh, oke. Tapi nggak patah arang, Mbak ya? Oh, Nggak. mantap. Sampai sekarang kan terbukti, Pak. Abah Ali nggak patah arang, bro. Udah. Katanya Bali, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit tadi di luar kamera, karapan sapi itu jangan cari kalah menang ya, Pak ya? Iya, Yang dicari itu apa sih, Pak, yang paling utama buat Abah sendiri deh? persaudaraan. Wah, Itu. kan Iya. hampir semua pemilik karapan sapi yang toko-toko ini selalu mengatakan karapan sapi bukan ajang kalah menang. Ini tempatnya berkumpul, tempatnya bersilaturahmi ya, Pak ya? Betul. Ini Ah. perlunya di situ. Iya, Pak. Iya. Benar. Iya. Nah, ini untuk para generasi yang muda-muda nih ya. Nih bisa dicontoh para tokoh-tokoh, para sepuh di karapan sapi. Jadi betul apa yang dikatakan Abah Ali, karapan sapi bukan hanya ajang. Ya tetap kalau menang ya semuanya peserta kan pengen menang, Iya, Pak ya. iya. Pengen menang. Cuman kemenangan tadi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah yuk satu kumpul-kumpul. Ya. Yang kedua silaturahmi, Pak ya. Ya. Nah, itu. Di situ. Betul Iya, ya, Pak ya? Iya, Itu mungkin yang bisa saya simpulkan apa yang dimaksud oleh Mbak Hali. iya. Nah, ini Pak, kembali lagi ke generasi yang sekarang yang namanya Ciung Wanara sejak diputuskan tahun 2019 tahun kemarin. Iya. Ngomong-ngomong, Ciung Wanara nih, Pak, namanya kayaknya agak kecina-cinaan, Pak. Ciung Wanara. Kayak kecinaan tapi gimana ya? Saya nggak bisa menyimpulkan Ciung Wanara. Ini dapatnya dari mana dan maknanya apa, Pak, Ciung Wanara itu, Pak? Iya. Itu sebetulnya setelah anak saya ini sudah tahu ya ke masalah-masalah itu anak saya itu yang memberi nama. Ya, sudah sapi itu namain Ciung Wanara aja. Kok Ciung Wanara, Cong? Apa? Yang itu? Iya, yang punya orang itu apa itu?
apa ya, ada yang tuh punya si Anu itu, si Semenep, siapa itu ya, Semenep itu, Prabu Siliwangi, Ah. Siliwangi. Nah itu kan senjatanya katanya Ciung Wanara itu, Oh, wah itu sebentar, Pak. kerisnya. Heeh. Ah, Oh, jadi Ciung Wanara itu nama sebuah senjata iya, yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi. ya Jadi betul. senjatanya Prabu Siliwangi itu namanya Ciung Wanara, Ciung Wanara. betul. Oh, Itu jadi itu iya Ciung yang Wanara. anak saya itu ngasih ke saya. Sudah bah ini senjatanya Ciung siapa Wanara, Ciung Prabu Prabu Siliwangi, Siliwangi. betul. Wah ini bro, terus terang demi Allah, saya baru tahu. Sumpah demi demi Allah saya baru tahu kalau senjatanya Prabu Siliwangi itu adalah Ciung Wanara. Iya, Nah, kalau ada Prabu Siliwangi di Bangkalan, kalau di Sumenep ada Prabu Siliwangi, betul. kalau di Bangkalan senjatanya Ciung yang Wanara. ampuh. Iya, betul. Nah, ini Pak. Kan ada juga Empu Gandring yang Eh. punya anu itu Abah Kelemun Lante yang dari anu itu Cisuhat. Nah, itu Empu Abah, Gandring. kalau boleh tahu, tadi Abah kenapa tadi kenapa Abah suka dengan nama Ciung Wanara? Itu kan pengajuan dari anak, Bah. Iya. Belum tentu sehati dengan Abah. Abah Ali, kenapa Abah kok suka dengan nama Ciung Wanara, yaitu senjatanya dari Prabu Siliwangi? Kenapa, Bah? Iya, karena itu yang beri nama anak saya. Biarpun saya ini setengah apa ya nggak suka, Ya. saya sukain aja karena itu dari anak. Karena anak saya ini sebagai penerus saya nanti kan gitu. Oh, Ya, ada gitu. tuh, iya. Jadi yang dimaksud Abah, biarlah siapa lagi sih yang kalau bukan yang muda yang akan meneruskan tradisi atau kebudayaan Madura ini, kan begitu, Bah ya? Ah, ini Bah, kalau boleh tahu Bah, ini yang mana Bah? Putra Bah yang selalu nimbrung nih Bah, yang Abah ikut dan sekarang boleh dikatakan suka dengan karapan sapi Bah. Yang mana nih Bah? Iya, semua ini ya. Oh, Pertama ini masih kecilnya, ya. gini Bah, saya panggil aja. Mas, ini Mas. Ah, kita panggil aja Bro. Sini Mas, sini. Nah, Masnya juga. Ini Bah juga Bah. Iya. Ayo sini kumpul. Ah, rapat agak rapat. Ah, inilah keluarga berencana. Oke, Bah. Ini anak Abah yang nomor berapa nih, Bah? Ini yang nomor 3. Oh, nomor 3. Iya, Berarti yang nomor pertama ada, Bah? ada. Ada di mana itu, Bah? Waduh, ada tahu ke pasar mungkin. Oke, Jalan-jalan. kita ciduk yang ada aja ya. Iya. Oke, anak Abah yang nomor 3 kita obrol. Yang ini nomor 4. Yang itu bungsu, Pak? Iya. Oh, yang bungsu. Biasanya kalau saya lihat di lapangan nih yang sering ngintili Abah yang ini nih. Iya. Sering kemana-mana ngintili Abah. Manja ya kalau ke Abah ya? Iya, Leng ya. Oke, kita ajak ngobrol. Mas, namanya siapa nih? Ricky. Siapa? Ricky. Riki. Mas Riki, gimana sekarang setelah Abah memperkenalkan budaya Madura nih ke Mas Riki? Suka nggak sekarang? Suka banget Mas. Suka banget ya. Heeh. Terus Ah. kalau ikut-ikut Abah itu kan sering diajak dulu pas kecil. Suka banget pokoknya lah. Kumpul-kumpul sama orang sepuh itu loh Mas. Ya, sekali. Lihat tata keramanya itu niru itu gitu. Tengka kata orang Betuli ya. Tengka, Oh tengka. gitu, benar. Nah, nih peranannya Mas Riki kalau di anggaplah kandangnya Ciung Wanara itu apa sih? Apa bagian mandiin, apa kasih makan atau apa? Atau suka-suka deh gitu. Suka-suka semua di sini suka-suka Mas. Oh, Nggak ada gitu. yang gitu. Nggak ada yang tugas ini bagian ini nggak ada ya. Siapa yang mau maksik makan terserah siapa ya. Kalau udah kasih makan lagi gimana nanti? Oh, kembung. Oke, kita ke yang nomor berapa nih? 4 ya. Namanya siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, lengkap bro. Salman Al-Farisi. Mas Salman, kamu tahu apa sekarang tentang karapan sapi? Hanya sekedar suka atau bantu-bantu Mas Riki atau bantu-bantu Abah ini? Bantu-bantu Abah sama Mas Riki. Apa yang dibantuin di sini apa? Yang sering sama panggil apa? Salman Al-Farisi apa? Salman. Faris. Nah, Mas Faris, bantu-bantu apa nih kalau di kandangnya Ciung Wanara di Abah ini? Semua. Termasuk celacungnya? Iya. Nanti
mandiin giliran celetung nggak mau. Mau. Mau ya. Iya. Kalau biasanya kalau ngerawat sapi Abah Ali, orang ayah abahnya Mas Faris, itu jam berapa biasa Mas Faris? Pagi jam 7 sama sore malam mandiin air hangat. Oh gitu. Ya. Yang sering sama Mas Faris apa? Paling sering dilakuin apa? Mandiin apa bagian celatungnya ini? Mandiin sama ngasih jamu. Oh, mandiin sama ngasih jamu. Ya. Termasuk ngeraciknya juga Mas Faris. Abah yang ngeracik. Oh, belum bisa ngeracik ya? Ya. Oh gitu. Kalau bagian mijet siapa? Mas Riki atau? Itu. Oh ada lagi. Oh bukan. Mijet khusus Mbak ya? Ya. Kalau mijet khusus Mbak ya? Iya itu. Harus yang kuat, ini belum kuat tenaganya ya. Di balik layar tukang pijetnya, suruh jagain kamera. Nah, adik kecil yang cantik dan manis. Tai lalatnya keren bro. Ada di sini tai lalatnya. Adik, namanya siapa? Adik manis. Erika. Saya lihat tai lalatnya di sini ada. Itu yang bikin manis ini tai lalatnya. Itu spidol apa asli dari Allah? Asli. Asli ya, bukan buatan spidol. Bukan. Siapa nama pendeknya? Panggilannya? Erika. Mbak Erika suka sama karapan sapi nggak? Suka. Sukanya kenapa kok suka dengan karapan sapi? Ini kan urusan laki-laki. Ngapain perempuan ada di lingkungan itu? Sukanya apa coba? Ikutin Abah. Oh ikutin apa? Lama-lama suka? Iya suka. Gitu. Nah kalau memang suka, mau tanya nih, kamu bagian apa di sini, di kandang ini? Ayo, abah bagian ngerecokin, ganggu mas-masnya ini, atau gimana? Enggak, mandiin sapi. Mandiin sapi? Ikut mandi itu. Sering juga? Bang masa airnya gitu. Oh alah kompak mas bro, keluarganya Abah Ali ini lengkap. Ada yang bagian, ada yang sebenarnya nggak ada bagian sih, semuanya bisa bekerja sama. Siapa yang sempat masak air ya masak air, siapa yang sempat mandiin. Mbak Erika ya tadi ya. Mbak Erika, kalau mandiin kan sapinya nih lebih gede dari Mbak Erika. Nggak takut apa? Enggak. Pernah ditik gini nggak? Dikit? Enggak. Disaduk? Nggak? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Oh gitu. Kira-kira sampai kapan nih suka dengan karapan sapi? Sampai dewasa. Dewasa ya. Oh alhamdulillah. Ternyata ya Mas Bro, Abah Ali ini sudah mulai menata, mulai mewariskan tentang kebudayaan dan tradisi Madura. Nah ini patut dicontoh nih Mbak. Patut dicontohkan. Ada nih ya pemilik karapan sapi, anaknya ada yang nggak suka, malah main apa ya, ngabisin duit orang tua, sepeda motoran, ngabisin bensin, minta minta uang untuk ini. Kalau Mas Riki enggak ya? Enggak, Mas, mana baik-baik. Baik-baik depan Abah, bener yakin? Depan Abah baik-baik, yakin bener ya? Benar. Alhamdulillah. Kalau nggak beres saduk aja Bah sama Abah. Enggak. Alhamdulillah. Iya. Memang oleh Abah sudah ditata oleh diwariskan mulai sejak dini nih Bah ya. Iya. Oke. Tahu ngumpul Gimana Bah? Iya, agar tahu ya tingkah lakunya dan adat ya, Iya, adat tingkah Madura. Nah, gitu. Itu biar ngumpul sama orang sepuh ya, sama teman gitu. Biar tahu tata krama gitu. Itu saya perlunya di situ. Ya. Ya. Ada pesan juga dari para ulama juga mengatakan sekaya apapun kamu, sepinter apapun kamu, sepandai apapun kamu, namun ketika adab atau bahasa Madura itu adab, kemudian kalau di bahasa ini akhlak ya Pak ya, akhlaknya jelek, buruk, nggak ada artinya semua yang saya sebutkan tadi. Ya teman-teman, ini pembelajaran kita pada hari ini yang disampaikan oleh Abah Ali, yang diajarkan kepada putra-putranya ini sangat patut kita contoh. Jadi contohlah yang baik-baik, yang jelek jangan dicontoh. Kurang lebih seperti itu Bali ya. Oke, terima kasih banyak Bali atas waktunya. Ya. Saya mengganggu acaranya Bali sekarang ini, mohon maaf. Juga Mas Riki, terima kasih waktunya. Mas, rata-rata tai lalatnya di sini. Ini rame, tai lalatnya di sini bibir itu. Bah, apa pesan ke Allah nih Mbak tai lalatnya? Itu ya, sudah bukan dari Allah semua. Iya. Ada Erika ya?
Erika, Mbak Erika, Adik Erika, makasih banyak ya atas waktunya ya. Kita orang Madura, ya, lestarikan kerapan sapi Madura. Gitu. Mantap. Well, itu aja obrolan saya dengan Mbak Hali dan beserta keluarga. Cuman Ibu Umi sibuk dengan urusan cabai. Nggak mau diajak ngobrol. Well, thank you very much for watching my channel. Jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng pula di sebelah tombol subscribe. Ingat, hanya orang-orang yang ikhlas. Jika tidak ikhlas, jangan pencet yang saya sebutkan tadi. Namun saya doakan suatu saat teman-teman akan suka dan ikhlas untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya di channel YouTube Ian Blue 78. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah yuk teman-teman. Dadah. Thank you. Bye.